Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Permainan sudah berakhir, dunia akan berakhir, tapi ada yang tetap kekal abadi. Mana yang kekal abadi? Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapu. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan pagi, makan siang, makan malam, 2 ons setengah, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya sudah membusukkan 4 ton. Itu yang saya hitung baru beras, cabai, bawang, tomat, belacan kita tak hitung. Dari mana Ustaz hitung 4 ton? Umur saya 40 tahun. 1 tahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton. Kalau kotoran kambing disiramkan ke pokok cabai, cabai hijau subur, besar, gemuk, pedas. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Saking kan tak bermanfaatnya manusia ini. Lebih bermanfaat tai kambing daripada septic tank. Tapi ada pula yang memasukkan lele ke dalam septic tank. Begitu dibuka panen, gemuk-gemuk. Yummy. Bayangkan aja geli kan? Tapi jangan pula nanti tuduh semua pecel lele itu dari situ. Enggak. Nanti unjuk rasa semua pedagang pecel lele. Turunkan Ustaz Somad, turunkan Ustaz Somad. Ustaz provokator, lele tak laku. Nah, saya suka makan lele. Lele itu bahasa Arab, artinya lail, malam. Karena dia bukanya malam aja. Namanya pocal lele. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang kuat-kuat makan berhentilah. Kenapa begitu? Karena daging-daging kau akan busuk dimakan cacing tanah. Yang pertama kali membusuk setelah masuk ke kubur nanti biji mata, busuk hitam. Makanya hantu-hantu Cina itu kan hitam matanya, bulat hitam. Perempuan paling takut matanya hitam. Makanya sebelum tidur malam potongnya timun. Mati lampu. Begitu hidup tengok lakinya, gitu. Buka kulkas tak ada timun, tomat dipotong. Besok mau menyambal tak ada tomat, itu digiling. Takut betul dia biji mata itu hitam. Nanti kalau sudah mati tak bisa mengelak, hitam. Ini kan isinya air ini. Air, pecah dia, masuk hitam. Lalu setelah mata meletup, apalagi sebulan dalam kubur, mulailah usus besar menggelembung. Sebulan, pecah, keluar cacing-cacing, ulat-ulat. Yang bayangkan, keluar. Ada binatang dalam tanah yang tak pernah naik ke atas tanah. Dia tak punya kulit, dia tak punya kaki, dia tak punya jaket, dia tak punya mata, dia tak punya telinga. Namanya cacing. Yang selama ini menyiksa cacing waktu mancing, silakan. Tapi nanti ambil cacing, cucu, ambil cacing, cucu, ambil cacing, cucu. Nanti cucu-cucu cacing membalas. Kaulah yang menyucu atu kami dulu kan gitu. Nah, cacing hina, tak punya kulit. Babi punya kulit, bisa hidup di atas tanah. Cacing tak bisa. Cacing tak punya kaki. Pernah tengok cacing berkaki? Tak ada. Kemana kaki cacing? Mana saya tahu? Cacing tak bermata, cacing tak bertelinga. Tapi Allah Maha Adil. Cacing dikasihnya hidung yang sangat tajam penciumannya. Penciuman yang paling tajam adalah cacing. Kenapa yang dipakai Pak Polisi di airport itu anjing? Nah, tak mungkin pakai cacing di airport.
Gimana mau ngejar pecandu narkoba? Tak kan cacing. Udah pinang juga sanggup. Jadi yang paling tajam hidungnya, penciumannya adalah cacing. Cacing itu bisa mencium jarak 1 kilometer. Kalau Abdul Somad mati, ditanam di sini, maka jarak 1 kilometer di sana, cacing-cacing sudah mencium baunya. Cacing menghendus mencium. Ada brownies bro. Mereka datang. Apa kata dia? Serbu, 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 serbu. Dia bukan macam ulat. Kalau ulat ke atas, pucuk, pucuk. Diserbunya lah. Mana hidung yang paling mancung? Nah itulah bro. Habis tinggal tulang. Saya waktu ceramah di Malaka, Malaysia, ada rumah makan tertulis dijamin tinggal tulang. Ustaz Somad, coba tengok rumah makan tempat kami, hebat kan? Dijamin tinggal tulang. Pak Cik, lebih hebat lagi tempat kami. Apa tulisannya? Tulang pun tak tinggal. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cacing mendekati jenazah, ditengoknya, tak sur kata, sup tunjang, kurus, tulang aja ditengoknya. Tapi yang gemuknya enggak tersinggung. Ada kemarin orang tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari sudah itu mati. Saya bukan nakut-nakutin, serius. Maka jangan tersinggung. Tersinggung enggak? Takut ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Apa yang ada di kepala saya sampaikan. Masalah orang suka tak suka terserah. Nanti kalau tak diundangnya lagi tak apa-apa. Ustadz, tolong nanti ceramah jangan singgung masalah jilbab. Apa Pak? Tolong ceramah jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Istri kepala dinas belum berjilbab. Ya pun ceramah lah. Siapa yang tak berjilbab? Ini ustaz ini kacau. Tak bisa diajak kompak. 3 bulan tak diundang. Kena skor. Sudah itu telepon balik. Bisa datang Pak Ustaz? Bisa. Yang larang kemarin mana? Mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak mau dipesan-pesan itu, tak mau. Malam ini kenapa Ustaz cerita tentang sedekah? Kecil betul masjidnya. Gimana kita mau sholat ramai di sana? Tapi insya Allah tahun 2019 masjid ini berganti insya Allah. Besar nanti insya Allah. Tapi kalau ngundang saya udah agak-agak siap lah. Udah agak-agak ada atapnya. Jangan pula pas hujan lebat tak ada atap situ diundang. Ini tak berhenti-berhenti orang ambil foto ini. Dengarlah pengajian ni, asyik main drone aja. Gara-gara mereka lah pengajian kita malam ini bisa ditonton orang seluruh dunia. Malam ini ceramah, habis. Bukan ingat. Selesai. Tapi berkat anak-anak muda, mereka yang menyuting ini, 1 kamera, 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera, 5 kamera, 6 kamera. Baik yang hidup maupun tidak. Kamera itu kan biasa ada lampunya merah. Ini tak ada yang berlampu. Pernah saya tanya, Dek, ada rekamannya enggak? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Mati. Kenapa kalian pasang? Gaya-gaya aja. Tapi Masjid At-Taufik tak begitu. Dari bawah direkam, dari atas direkam. Selesai acara baru dia kasih tahu, maaf Pak Ustaz, waktu Ustaz begini tadi kameranya arah ke sana. Wah, udah serius. Kadang orang ini Ustaz pun dikerjanya juga. Tak apa-apa, anak muda sudah mau mengaji, alhamdulillah. Dulu yang ngaji itu orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut.
Mari kita rebut dunia. Sekarang yang mengaji anak-anak muda. Tengok anak muda. Mudah-mudahan anak-anak muda ini dapatnya pula anak gadis yang soleha-soleha. Semangat. Gitu cara mancing suara anak muda. Allahu Akbar. Itu suara takbir anak muda. Kalau orang tua mana bisa? Kita pancing Allahu Akbar. Allah. Kalau disuruh kuat-kuat sedikit Pak. Mau dikuatkan tangan kumat encok, mau dikuatkan suara jantung tak tahan, mau dikuatkan suara udah tak ada. Ustaz janganlah ngejek orang tua. Siapa ngejek orang tua? Tak ada saya ngejek orang tua. Orang tua aja sensitif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditengok sana rumah besar, tengok sana rumah besar, tengok sana rumah besar. Insya Allah masjid ini tak lama berdiri nanti insya Allah. Tapi jangan langsung masjid, tanahnya dulu. Nanti masjid tegak berdiri, datang orang untuk tanah. Mana mau kita pindahkan? Tanahnya dulu. Setelah bebaskan tanah, baru kemudian dicor. Habis itu baru kemudian tiang. Habis itu baru kemudian kubah. Masjid mana? Ustaz Somad mau ceramah di mana malam ini? Masjid At-Taufik. Masjid Taufik yang besar itu Pak Ustaz. Iyalah, masjid mana lagi? Seumur-umur saya di Pekanbaru belum pernah ceramah di masjid namanya At-Taufik. Baru sinilah. Biasanya ceramah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah. Taufik. Taufik itu apa Pak Ustaz? Saya datang dari Panam, Bapak datang dari Kulim. Berbeda arah. Nanti kita jumpa di Jalan Sudirman. Pertemuan orang yang berbeda disebut dengan taufik. Itu arti taufik. Diri ini maunya tidur, tapi Allah menyuruh ngaji. Kau lawan. Tidur apa ngaji? Tidur apa ngaji? Kalahkan tidur, menangkan ngaji. Bersatu keinginan engkau dengan keinginan Allah, namanya tahu. Diri ini maunya nyimpan duit, simpan, pelit, kikir, bakhil, medit, kedekut, sampili. Simpan. Tapi Allah katakan sedekah. Kau kalahkan hawa nafsumu, kau ikutkan kata Allah, bertemu keinginan engkau dengan keinginan Allah, namanya tahu. Jangan nanti ditanya orang, apa nama masjid kalian? Taufik. Apa arti taufik? Entahlah, dari dulu memang itu dah. Ini harus bisa menjawab. Apa nama masjid kalian? Taufik. Arti taufik itu apa? Nah, tunggu sebentar, ini MP3 Ustaz Somad. Nah, ini dia. Udah, tidak. Aku memang tak bisa menjelaskan, tapi HP itu isinya penuh ceramah. Mantap. Anak-anak kecil dari mana dia kenal sama saya? Tadi anak kecil salam. Bukan pernah jumpa sama saya. Ustaz Somad gitu ya. Datang anak kecil waktu saya ceramah di satu daerah di sana. Datang anak kecil, Ustaz. Kenal sama? Iya. Dari mana tahu? HP ceramah Ustaz banyak nih HP mama. Ucap juga saya. Ceramah Ustaz banyak di HP mama. Ayah kau tahu? Tahu. Tempat ayahnya tak tahu kan ngeri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Anak-anak ini dengar ceramah karena emak ayahnya suka ceramah. Coba kalau emak ayahnya suka yang racun kucing garong cinta satu malam. Kabigam, coach kotahij. What can I do for you? No woman, no cry. Hancur dunia persilatan. Tapi karena emaknya suka pengajian, anaknya suka pengajian, ayahnya suka pengajian, emaknya pula suka lagu sholawat. Nah, memang ada juga yang mirip macam itu, tapi tak sholawat. Nah, itulah nanti yang mati jadi anggau.
Oleh sebab itu maka kita didik anak-anak kita ini dengan lagu-lagu sholawat. Lagu-lagu sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa, wahai engkau yang merindukan Nabi Muhammad, abshir binailil muna, kabar gembira telah datang, engkau akan mendapatkan yang kau inginkan, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyanyikan lagu itu kita tahu maknanya. Ini nyanyi di mobil, what can I do for you? Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham, semuanya mengangguk. Apa diangguk kan? Pocoknya diantukkan kepala tuh tiang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita ini akan bersama-sama. Betapa indahnya kebersamaan kita. Kenal Bapak sama si Anu? Ya, kawan saya tuh Pak Ustaz. Kawan di mana? Sama-sama gotong royong waktu membangun Masjid Al-Taufik. Indah. Mama. Ustaz panggil mama, awak makan sambal belacan. Mak, ya, itu kawan mak. Ya, kawan mak di mana? Dulu waktu ayah kau gotong royong, mak sama dia buat ikan asin untuk makan mereka gotong royong. Habis nasi mak 3 piring karena gotong royong. Masjid tak diupahkan. Hari Sabtu hari Ahad ikut gotong royong, meleleh keringat kita di tanah jatuh jadi saksi di hadapan Allah SWT. Tapi jangan sengaja diperas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, indah. Sekarang banyak anak yang tak bisa menjawab, mendengarkan jawaban dari bapaknya. Ayah, itu kawan ayah ya? Iya. Ayah kenal di mana? Dulu sama-sama sakau sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah, ya, itu kawan ayah ya? Iya. Kawan apa? Kawan dugem. Dugem itu apa? Duduk sambil gemetar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti anak-anak yang kecanduan warnet, insya Allah kecanduan warnet hilang. Kenapa? Karena di Masjid At-Taufik yang besar itu nanti ada pengajian dari maghrib sampai ke isya. Pakai AC, ramai, guru mengaji, pakai layar, pakai infokus, disuruh anak-anak muda. Ada pengajian anak 7 tahun ke bawah. Tapi nanti hari Ahad subuh pengajian anak-anak muda. Anak muda itu ditanya dia, anak muda, ya kenapa tak mau ke masjid? Nggak mau lah, penceramahnya jadul, Ustadz Somad, gayanya gaya atu-atu, pakai peci, pakai koko. Kami maunya Ustadz yang anak muda, tak pakai peci, pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm. Ditulis di sini, Grab. Kami maunya Ustadz anak muda, dia datang pakai motor. Siapa namanya? Ustadz Doni. Rambutnya macam pasa ungu. Kena angin hilang. Datang dia ceramah. Sorbannya tak gini, sorban anak muda lah. Oh, tinggal kasih gitar aja. Lagu. Nanti marah juga Bang Roma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa kalian tak mau ngaji ke masjid, hai anak muda? Kami sebetulnya Pak Ustadz sudah lama mau ke masjid. Kenapa tak mau? Sampai di masjid judulnya bagaimana menghadapi sakaratul maut. Kami maunya bagaimana visi misi ke depan. Hadiri tablik akbar menyambut 1 Muharram di Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah bersama Ustadz Doni, ustadznya anak muda. Tanggalnya lupa pula ada tanggal berapa. Ini anak-anak muda dari Fodamara. Tanggal berapa? 14. Tanggal 14 hadiri anak muda. Yang tua tak usah datang. Yang muda-muda aja. Saya aja tak datang, padahal saya masih muda. Umur Ustaz berapa? Terakhir itu 27. Waktu ada jamaah ngajak selfie, saya tengok umur 27. Apa merek HP kan? Oppo, patut lah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kebersamaan ini penting. Jangan sampai kelahi. Orang Minangkabau, orang Melayu, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, kita ini semua bersaudara. Mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Minang, mau orang Melayu, semuanya berasal dari Nabi Adam. Oh, saya tak dari Adam, Pak Ustaz. Berarti kau dari monyet. Nabi Adam semua berasal dari Adam, dan Adam dari tanah. Maka sifat kita buatlah macam sifat tanah, rendah hati, dipijak-pijak, rendah. Kawan saya itu sombong betul Pak Ustaz. Dia dari tanah sengketa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan ini mesti kita jaga. Riau, Pekanbaru, Bumi Lancang Kuning punya orang Melayu. Mau tak mau, suka tak suka, ini tanahnya orang Melayu. Tapi orang Melayu tidak tertutup dengan suku yang lain. Pekanbaru, jalan yang paling panjang bukan jalan Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kesturi, tapi jalan yang paling panjang adalah Jalan Jenderal Sudirman. Orang Melayu apa orang Jawa? Orang Jawa. Gedung yang paling besar bukan gedung Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kesturi, tapi gedung yang paling besar adalah gedung Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Artinya apa? Mau Hasibuan, mau Sudirman, jenenge sampean sapa? Sudirman. Ala kita sesudena, oh lo masude. Semuanya sama. Pripun kapari wis perang di norak teko kene. Semuanya sama, bahasa berbeda, tapi nanti ketika mati tetap dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Ada orang yang mati nanti dibisikkan ke telinganya, kampret. Ada yang bisik di telinganya, kantui. Tetap dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Bapak pesankan sama ibu, Bu, nanti kalau kau nampak aku, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Bisikkan. Ibu pun gitu juga. Pokoknya balik dari sini, nampak bapak itu nanti mengigau-ngigau sedikit, bisikkan. La ilaha. Belum lagi gitu. Oh, mau cepat aja aku mati. Hidup ini hanyalah tempat persinggahan. Singgah sejenak. Mau kemana? Mau ke Payakumbuh, berhenti sejenak di simpang Rantau Berangin, isi bensin, buang air kecil, makan. Setelah siap, lanjutkan perjalanan. Dunia tempat persinggahan, saudaraku. Dari mana? Dari alam roh. Pindah ke mana? Ke alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Dari alam dunia ke alam barzah. Dari alam barzah ke alam akhirat. Di akhirat kita baru kekal abadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wa in zana wa in sarab. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia maling? Bagaimana dia kalau garong? Walaupun berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Enak betul. Mencuri, merampok, masuk surga. Ya. Masuknya kapan? Mudah-mudahan kita masuk surganya langsung. Direct, tak pakai transit. Ini ada yang sudahlah transit, delay pula. Matilah. Na'udzubillah. Kalau mati tak apa-apa. La mutu fiha wala yahya. Mati tidak, hidup tidak. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka didik anak-anak kita. Saya sudah ceramah 45 menit. Apa pula 45 menit? Tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 kurang 15, 60 menit saya ceramah. Anak-anak masih tetap tegak berdiri mendengarkan ceramah Ustaz. Anak-anak masih tetap tegak berdiri mendengarkan ceramah Ustaz.
Inilah anak-anak yang akan menjadi gubernur Riau tahun 2028. Ustaz Somad ini mengada-ngada. Mana pula bisa anak-anak ini jadi gubernur Riau kalau Allah berkehendak. Jangankan gubernur Riau, jadi wakil presiden pun bisa kalau mau. Kita kan tak mau aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin ini penting. Oleh sebab itu maka nanti April 2019 pilih 5 yang baik-baik. DPR Kota Pekanbaru, DPR Kabupaten Kampar Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, DPR Provinsi Riau, DPR Utusan Riau untuk Jakarta, DPR RI. Yang kelima DPD. Pilih orang yang peduli masjid. Pilih orang yang sholat berjamaah. Tengok sholat subuhnya, tengok sholat zuhurnya, nampak dia baik, ambil gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, cucu. Jangan pilih dia karena dia ngasih duit, kasih 50.000. Insya Allah di sini kalau ada yang ngasih 50.000 tak laku. Ngasih 50.000, bawa duit kau sana, duit kami banyak. 500.000, banyak tuh.